Sobat zakat sekalian, pengen gak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana caranya supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dua yang diajarkan Allah langsung di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi cara yang pertama kalau kita pengen dapat cinta Allah itu adalah lakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Salat zuhur, salat subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita lagi dalam kondisi normal, gak seperti sekarang karena kita harus tetap di rumah, maka pergilah ke masjid untuk laki-laki. Kalau perempuan, lakukan di rumah tetapi tepat waktu. Sehingga gak ada lagi ibadah yang lebih Allah sukai dari seorang hamba daripada sholat wajib. Ada banyak orang ketika Ramadan, kadang dia lebih mendahulukan sholat tarawih daripada sholat isya. Lebih mendahulukan sholat tahajud daripada sholat subuh. Sehingga akhirnya dia tarawih di masjid, isya di rumah. Tahajudnya dia bangun, subuhnya dia telat. Ini sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi satu, lakukan kewajiban kita, ibadah sholat. Puasa, kita berpuasa di bulan-bulan yang lain. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait tengah bulan, puasa Arafah, puasa sunnah-sunnah yang lain termasuk Daud. Semua itu kalau digabung dengan 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh Allah lebih mencintai puasa bulan Ramadan. Walaupun semuanya kebaikan. Atau begitu juga dengan kewajiban kita dalam urusan harta. Ada banyak orang yang gemar bersedekah, berinfak, gemar untuk memberi hadiah, gemar untuk memberi wakaf dengan angka-angka yang besar. Tetapi kalau seandainya sedekahnya, kemudian wakafnya atau hadiahnya yang berjumlah sangat besar itu digabung dalam satu timbangan, lalu dibandingkan dengan zakat yang dia keluarkan di timbangan yang lain, sungguh zakat lebih berat pahala kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupakan kewajiban-kewajiban kita. Perempuan, mungkin dia orang yang sangat banyak membantu orang lain, perempuan yang baik hati, yang peduli kepada sesama, yang dia itu berdandan untuk suaminya, dia membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi dia lupa bahwa jika semua kebaikan-kebaikan yang sunnah itu dibandingkan dengan dia berhijab 1 hari saja, atau dia berbuat baik kepada suaminya, menunaikan hak suaminya sekali saja, sungguh berhijab lebih dicintai Allah daripada semua amal-amal sunnah yang lainnya. Jadi cara yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah, lakukan apa yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman, "Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi setelah kita melakukan yang wajib, maka sekarang coba kita tambahkan yang sunnah. Jangan sampai kita membatasi diri dengan hal-hal yang wajib saja. Salat qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 atau 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Atau boleh ditambahkan dengan qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya, walaupun itu ghairu muakkad. Intinya adalah tambahkan yang sunnah-sunnah. Lakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat ibadah-ibadah sholat mutlak yang lainnya. Kemudian puasa sunnah, kemudian juga sedekah dengan mengeluarkan harta dengan ibadah sunnah, yaitu sedekah, wakaf, hadiah, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa mendawamkan amalan-amalan yang sunnah ini, kita membaca Al-Quran lebih daripada kewajiban kita, misalnya kewajiban sehari minimal 10 ayat, maka kita membacanya setengah juz, 1 juz. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan hatta uhibbah, Allah akan mencintai hamba itu. Dulu ketika kita membaca kisah para sahabat di bulan Ramadan, ada kisah bagaimana semangatnya Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran. Walaupun sebetulnya kewajiban membaca Al-Quran idealnya 1 hari 1 juz. Mungkin untuk yang pemula 1 hari 10 ayat. Tetapi bagi yang udah normal 1 hari 1 juz. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mau berpuas hati hanya dengan membaca 1 hari 1 juz. Kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya bisa membaca Al-Quran sehari 3 kali khatam." Kata Nabi, "Ya Abdullah, itu terlalu cepat. Kalau begitu 1 kali khatam ya Rasulullah, itu masih cepat. Kalau begitu 3 hari 1 kali khatam ya Rasulullah." Kata Nabi, itu cukup, walaupun itu juga sudah sangat cepat. Artinya semangat sahabat untuk membaca Al-Quran itu luar biasa. Mereka pengen sehari 3 kali khatam Al-Quran.
walaupun itu dilarang oleh Nabi karena itu terlalu cepat dan takutnya tidak sesuai dengan hak tilawah. Kemudian nanti kita baca lagi kisah-kisah para sahabat yang menghabiskan malamnya dengan menangis, dengan berdoa, dengan berzikir. Di antara mereka ada yang berzikir satu malam dengan zikir yang ribuan kali. Artinya mereka tidak berpuas diri dengan hanya ibadah-ibadah yang wajib. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih untungnya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan pertanyaan yang lain. Apa untungnya jika kita dicintai oleh orang yang paling kaya di Indonesia? Yang punya pulau, yang punya pesawat pribadi, yang punya istana, yang punya beberapa tambang minyak, tambang batu bara dan segala macam. Orang paling kaya nomor 1 di Indonesia sangat mencintai kita. Kira-kira untungnya apa? Apa untungnya jika kita dicintai oleh orang yang paling berkuasa di Indonesia, presiden, yang semua orang mengikuti perintahnya, yang semua orang menghormati dia? Apa untungnya kita jika kita dicintai oleh orang yang paling ditakuti di satu negeri, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyakiti kita, yang berani untuk menzalimi kita? Itulah untungnya kita dicintai oleh Allah, yang pastinya lebih dari semua itu, karena Allah adalah zat yang maha kaya, sehingga ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadi yang paling pemurah kepada kita dalam kebaikan dan rezeki. Allah yang berkuasa, Rabbul Alamin, ala kulli syai'in qadir, nggak ada yang nggak bisa, semuanya milik Allah, semuanya kerajaan Allah. Sehingga ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka dia dicintai oleh Raja yang memiliki alam semesta. Allah adalah yang syadidul iqab, yang jabbar, qahhar, aziz, sehingga semua takut kepada Allah. Sehingga ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka semuanya akan menjadi takluk di hadapannya. Sehingga kalau kita bertanya, apa untungnya dicintai Allah? Allah menjawab, idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu bih, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Kalau aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi mata yang dengannya ia memandang. Aku akan menjadi tangan yang dengannya ia menyentuh sesuatu. Aku akan menjadi kaki baginya yang dengannya ia berjalan. Kemudian Allah katakan lagi, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti akan memberikan untuknya. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Sehingga para ulama menyimpulkan dari kalimat yang panjang ini bahwa seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua hal. Apa yang dia dapatkan? At-taufiqu wal 'atha. Dia akan mendapatkan taufik dan anugerah. Apa itu taufik? Allah akan menjaga pandangannya, lisannya, pendengarannya, tangannya, kakinya dari semua keburukan. Sehingga apa yang dia lihat hanyalah kebaikan. Apa yang dia dengar hanyalah kebaikan. Apa yang dia rasa hanyalah kebahagiaan. Apa yang dia fikirkan hanyalah kebenaran. Apa yang dia lakukan adalah ibadah. Kemana dia melangkah adalah ibadah. Sehingga dia mendapatkan taufik.